Frenkie de Jong jadi kandidat utama kapten Barcelona musim mendatang. Frenkie de Jong telah menjadi salah satu kapten FC Barcelona sejak musim 2023, menempati posisi ketiga di hierarki kapten, setelah Marc-Andre ter Stegen dan Ronald Araujo. Ketidakjelasan soal masa depan ter Stegen membuka peluang bagi de Jong untuk naik sebagai kapten utama musim depan. Spekulasi mengenai perubahan kapten tumbuh usai konflik internal terkait operasi punggung ter Stegen dan kedatangan Joan Garcia. De Jong secara terbuka mendukung kelanjutan kepemimpinan ter Stegen. Meski jabatan kapten bisa berubah tergantung voting pemain dan keputusan pelatih, media seperti Get Football News Spain menyebut de Jong sebagai calon utama pengganti jika ter Stegen dicopot dari jabatan kapten. Popularitas dan pengalaman lama di klub membuatnya menjadi pilihan yang logis oleh sebagian besar anggota skuad. Pelatih Hansi Flick juga dilaporkan punya suara dalam proses pemilihan kapten untuk musim 2025-2026. De Jong dianggap lebih realistis sebagai calon kapten utama dibanding anggota skuad muda lainnya seperti Marc Casado. Deco incar keluar cepat 5 pemain Barca untuk rapihkan skuad. Direktur olahraga Barcelona Deco kembali dari Brasil pada awal Juni 2025 untuk mempercepat keluarnya 5 pemain yang tidak masuk rencana Hansi Flick. Proses ini dianggap penting untuk memenuhi aturan financial fair play dan menyiapkan skuad anyar. Deco fokus pada penyelesaian administratif sebelum musim baru. Daftar pemain yang masuk dalam paket keluar itu mencakup Ansu Fati, Pau Victor, Pablo Torre, Gerard Martin, dan Oriol Romeu. Beberapa di antaranya sudah menerima tawaran klub lain, seperti Monaco untuk Ansu Fati. Tujuannya adalah pelurusan gaji dan mengurangi kelebihan di lini tengah maupun depan. Langkah ini juga didasari kebijakan Deco sejak awal karirnya sebagai sporting director yang menekankan strategi menjaga minimal penjualan. Namun kini situasi berubah karena perlu ruang gaji untuk pemain baru dan memastikan skuad Flick siap bersaing di kompetisi domestik dan Eropa. Langkah ini menuai reaksi beragam dari fans dan media. Di Reddit ada komentar, Deco atau Laporta menghancurkan kesepakatan, menunjukkan ketidakpercayaan terhadap manuvernya. Tapi klub tetap optimistis bahwa restrukturisasi pemain bisa memperkuat performa tim musim depan. Xabi Alonso beri nomor punggung legendaris ke wonderkid Gonzalo Garcia. Manajer Real Madrid, Xabi Alonso, memutuskan mempromosikan wonderkid Gonzalo Garcia ke skuad inti musim depan dan memberinya nomor punggung 9 legendaris. Nomor 9 sebelumnya digunakan oleh Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Ronaldo Nazario sebelum ditinggalkan Mbappe. Ini menjadi pengakuan penting untuk Garcia. Alonso menyebut Garcia sebagai tipe typical number 9 yang mampu menunggu peluang dengan cerdik, selalu berada di posisi ideal, dan memiliki etos kerja tinggi. Ia bahkan membandingkannya langsung dengan legendari Raul Gonzalez karena gerakannya yang mirip. Peran yang cocok untuk nomor 9 Madrid, Garcia mencuat sebagai top skorer Piala Dunia antar klub 2025 dengan 4 gol dan 1 assist dalam 5 laga. Ia tampil impresif sejak debut starter di musim baru, termasuk gol melawan Al Hilal, Salzburg, dan header krusial versus Juventus. Performanya membuatnya jadi andalan baru Madrid. Meski ada spekulasi, hingga kini klub belum resmi menetapkan nomor 9 untuk Garcia, karena skenario antara dirinya atau Andrić sebagai ujung tombak. Ongkos kontraknya masih dinegosiasikan untuk mencerminkan status baru. Keputusan akhir soal nomor dan peran akan diumumkan nanti. Ferland Mendy targetkan kembali untuk laga pembuka La Liga. Ferland Mendy mematok target tampil di laga pembuka La Liga musim baru melawan Osasuna pada 19 Agustus 2025. Meski belum pulih sepenuhnya, bek kiri asal Prancis itu yakin mampu merebut posisi starter harga mati dan kembali ke performa terbaiknya di era Xabi Alonso. Madrid telah menunjuk Alvaro Carreras dan Fran Garcia sebagai opsi utama di posisi bek kiri. Namun Mendy tetap berjuang untuk masuk skuad awal musim. Usianya 30 tahun dan kontraknya berlaku hingga 2028. Mentalitas juara membuatnya optimistis. Alonso disebut telah meminta klub untuk membuka peluang transfer bagi Mendy demi mempercepat regenerasi. Real Madrid bahkan mempertimbangkan opsi melepasnya tanpa biaya transfer untuk efisiensi skuad. Namun sang pemain belum menunjukkan niat meninggalkan klub. Server tunggu keputusan akhir dari Madrid maupun proses pemulihan. Ia berkomitmen memenangkan kembali kepercayaan pelatih. Jika mampu kembali fit sebelum laga pembuka, ia berharap jadi starter. Namun keputusan tetap berada di tangan keputusan teknis Xabi Alonso dan kesiapan fisik sang pemain.
Endrick hampir gabung Real Sociedad, namun transfer gagal total akibat cedera hamstring. Rencana peminjaman Endrick ke Real Sociedad untuk musim 2025-2026 sudah hampir rampung. Real Madrid dan Sociedad kabarnya sudah sepakat sebelum transfer akhirnya gagal total. Semua harus mundur karena cedera hamstring Endrick kambuh tepat sebelum kesepakatan ditandatangani. Menurut laporan Kope dan Tribuna, cedera yang kembali muncul ini membutuhkan pemulihan sekitar 8-10 minggu. Endrick otomatis tidak bisa melanjutkan pinjaman karena kondisi fisiknya masih tidak stabil. Akhirnya, Real Sociedad membatalkan kesepakatan secara mendadak walau transfer hampir terlaksana. Situasi ini menciptakan dilema besar untuk Xabi Alonso. Dengan cedera Endrick, klub kini menunggu keputusan soal masa depan Gonzalo Garcia. Alonso harus memilih siapa striker pelapis Mbappe. Antaranya Gonzalo bisa tetap di Madrid jika tidak dipinjam karena kebutuhan skuad dan persaingan ketat di lini depan. Sementara itu, Real Madrid kini menilai Endrick kemungkinan besar akan tetap di klub sepanjang musim. Ia akan bersaing langsung dengan Gonzalo Garcia dan lainnya. Klub juga belum memutuskan soal cedera lanjutan dan opsi peminjaman lainnya, sembari memantau perkembangan fisiknya menjelang musim baru. Arsenal tolak tawaran Porto untuk Jakub Kiwior. Arsenal menolak tawaran dari FC Porto berupa peminjaman dengan klausul pembelian senilai 27 juta euro untuk Jakub Kiwior. Tawaran itu dianggap tidak memenuhi valuasi yang ditetapkan di Gunners dan struktur transaksi yang diinginkan klub. Klub Portugal langsung mundur begitu mengetahui harga Arsenal. Arsenal hanya mempertimbangkan penjualan permanen jika ada tawaran melebihi 30 juta euro. Mikel Arteta dan jajaran klub melihat Kiwior sebagai bagian penting dari skuad musim depan, terutama dengan jadwal padat Premier League dan Liga Champions. Kiwior, bek asal Polandia berusia 25 tahun, telah mencetak 3 gol dan 5 assist dalam 68 penampilan bersama Arsenal sejak Januari 2023. Dia dipandang sebagai pelapis ideal Gabriel Magalhaes dan William Saliba. Porto akhirnya mengalihkan perhatian ke Jan Bednarek dengan biaya sekitar 6,5 juta pound. Arsenal tetap pada sikap tegas. Kiwior hanya akan dilepas jika nilai transfer memenuhi standar valuation dan tanpa disertai pinjaman. Fabrizio Romano tegaskan Milan belum bergerak untuk dapatkan Darwin Núñez. Menurut Fabrizio Romano, AC Milan sejauh ini belum memulai negosiasi resmi untuk mendatangkan Darwin Núñez dari Liverpool. Milan hanya dicoret sebagai salah satu klub yang dipertimbangkan. Hingga kini belum ada pembicaraan langsung antara kedua klub maupun tawaran formal yang diajukan. Milan memang memasukkan nama Núñez ke dalam radar transfer musim panas 2025. Namun ia hanya dijadikan opsi jika biaya masuk akal. Direktur olahraga Iglitare menyebut bahwa target utama adalah striker dengan karakter Oliver Giroud dan tawaran untuk Núñez saat ini dianggap terlalu mahal. Sementara laporan independen menyebut Liverpool pernah menawarkan Núñez kepada Milan. Klub lebih condong menerima tawaran dari Al Hilal senilai sekitar 60 juta pound sterling atau lebih. Namun baik Milan maupun Liverpool belum menyampaikan kepastian transfer secara resmi. Rumor bahwa Milan telah menyodorkan proposal senilai 50 juta euro berupa pinjaman dengan opsi pembelian juga dibantah. Liverpool mengonfirmasi tidak ada kontak formal awal tahun lalu. Meski tetap mengawasi, Milan belum bergerak dan Núñez tetap menjadi perdebatan terkait harga dan posisi dalam skuad Allegri.